Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Permana dan juga teman saya Mia Lavenia dari kelompok 7 mau menjelaskan tentang materi aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Materi pembahasan kali ini itu ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu pengertian aswaja dan ajaran aswaja. Yang kedua adalah sejarah kemunculan aswaja melalui faktor religius, sosial, dan politik. Yang ketiga, pandangan aswaja terhadap hubungan syarat dengan akal, ilmu kalam, dan filsafat. 4. Mengenal tokoh-tokoh aswaja. Oke, yang pertama pengertian aswaja. Pengertian aswaja dikategorikan menjadi 2, pengertian secara bahasa dan juga secara istilah. Yang pertama secara bahasa itu ada 3 kata, yaitu yang pertama adalah ahlul atau berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Yang kedua adalah al-sunnah secara bahasa bermakna al-tariqah wal ghairu mardiyah. Yang ketiga secara al-jamaah, berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain. Jamaah berasal dari kata ijtima atau perkumpulan, lawan kata dari tafaruk atau perceraian, dan furqau perpecahan. Aswaja juga diartikan secara istilah, yang menurut istilah artinya sunnah adalah sesuatu nama untuk cara yang diridhoi oleh agama yang ditempuh oleh Rasulullah selainnya dari kalangan orang yang mengerti tentang Islam seperti para sahabat Rasulullah. Hal ini juga disertai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi yang artinya yaitu ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Dan juga ada hadis dari hadis Tirmizi dan Al-Hakim yang menilainya sahih dan disetujui oleh Al-Hafiz Al-Zuhabi. Itu yang artinya berbunyi, barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah, kelompok yang menjadi kebersamaan. Dan juga ada hadis yang terakhir dari hadis Hajat Ta'liqat atau Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menyebutkan dalam kitabnya Hajat Ta'liqat, yang artinya adapun ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah khulafaur rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang al-firqah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali. Oke, ajaran aswaja. Ajaran aswaja ini adalah ajaran Islam yang sangat-sangat kental dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau kaum-kaum aswaja ini adalah mengikuti bagaimana keislaman yang diberikan atau yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Sebagaimana bentuk Islam adalah agama Allah yang diturunkan untuk seluruh manusia, di dalamnya terdapat pedoman dan aturan demi kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ada 3 hal yang menjadi sendi utama atau pondasi utama dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman ini adalah rukun iman, yaitu biasanya kita sebut dengan rukun iman yang ada 6. Yang berarti adalah kepercayaan kita terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Rukun iman ada 6 ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Pondasi Islam yang kedua adalah rukun Islam, yang biasa kita sebut dengan keislaman kita atau rukun Islam yang sering diajarkan oleh guru-guru kita semasa kita masih kecil dulu. Rukun Islam ini ada 5, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu termasuk dalam syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji jikalau sudah mampu. Yang ketiga adalah ihsan, adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Jadi di dunia ini tidak luput atau tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita sholat, puasa, itu kita harus seolah-olah kita ini melihat pencipta kita. Hubungan antara makhluk dan pencipta itu tidak ada batasnya, dan bahkan sedekat nadi manusia. Jadi ketika ihsan sudah ditumbuhkan di dalam hati, maka kita akan beribadah di dunia itu menjadi sangat nikmat, karena kita seolah-olah melihat
pencipta kita. Oke, next. Sejarah kemunculan Aswaja. Ketika Nabi Muhammad wafat, perselisihan di antara kaum Muhajirin dan Ansor itu semakin besar untuk menentukan siapa khalifah penerus Nabi Muhammad setelah wafat. Dari kaum Ansor menginginkan Sa'ad bin Ubadah, sedangkan dari kaum Muhajirin menghendaki kekhalifahan itu di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mereka menentukan dan bersepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama di muka bumi, pengganti Rasulullah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan berpindah di tangan Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Umar ini, Islam semakin kuat dengan ditaklukkannya negeri-negeri Persia dan Romawi. Dan saat itu Islam benar-benar jaya di tangan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, banyak sekali pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh pasukan Islam pada masa Umar bin Khattab, yang membuat Islam itu semakin luas penyebarannya di negeri-negeri semenanjung Arab. Setelah Umar wafat, kekhalifahan berpindah di tangan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah menantu Nabi Muhammad SAW yang menyandang gelar Zun Nurain, yaitu salah satu-satunya orang yang mempunyai seorang putri, seorang nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dari jalur nasab. Utsman masih termasuk keponakan Rasulullah melalui jalur ibunya Arwa binti Quraish yang masih sepupu Rasulullah. Di samping itu, Utsman juga sahabat Rasulullah terbaik setelah wafatnya Umar. Namun, setelah 6 tahun dari masa pemerintahan Utsman, gejolak politik seputar kebijakan-kebijakan Utsman mulai muncul ke permukaan dan menjadi sasaran kritik sebagian masyarakat Utsman dari jabatannya melalui gerakan yang dibungkus dalam kemasan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga hal tersebut menjadikan terbunuhnya seorang Utsman di kaum pemberontak Islam pada masa waktu itu. Setelah Utsman wafat, kekhalifahan pindah di tangan Ali bin Abi Thalib. Nah, di tangan Ali bin Abi Thalib, kekacauan-kekacauan yang ada di zaman Utsman bin Affan itu terjadi juga di zaman Ali bin Abi Thalib dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan atau kepemimpinannya. Oke. Next lah. Lahirnya nama Aswaja ini, sebagian kalangan berasumsi bahwa nama Aswaja muncul pada masa Imam Mazhab yang 4. Ada pula yang berasumsi muncul pada masa Al-Imam dan Al-Mutaridi, dan tentu saja asumsi itu keliru dan tidak memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka pada periode akhir generasi sahabat Rasulullah, istilah Aswaja mulai diperbincangkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih setia kepada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh pada ajaran-ajaran yang baru. Jadi, Aswaja ini tidak dapat ditentukan kapan periodenya atau kapan dia muncul pertama kali di kalangan umat muslim waktu itu. Karena Aswaja ini adalah kaum atau aliran yang masih mempercayai ajaran-ajaran Islam murni yang dibawa oleh Rasulullah melalui wahyu dari Allah yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Jadi, ajaran Aswaja ini sebenarnya adalah ajaran-ajaran Islam yang murni gitu. Ajaran-ajaran dari Rasulullah sendiri. Jadi tidak ada yang tahu pasti kapan Aswaja ini lahir. Pada beberapa ulama salaf mengatakan bahwa Aswaja adalah mereka yang hanya memiliki hubungan dengan sunnah Nabi Rasulullah. Kita tidak akan mampu memastikan sejak kapan titik permulaan Aswaja itu, kecuali apabila kita mengatakan permulaan ajarannya adalah titik permulaan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita tidak benar-benar mampu untuk mengetahui kapan titik awal Aswaja ini muncul. Karena kalau kita melihat Islam, berarti kita melihat Rasulullah pada keislaman yang pertama, yaitu titik ajaran Islam itu yang berada di tangan Rasulullah. Jadi belum ada yang mampu menafsirkan Aswaja. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Aswaja ini dari 4 imam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Oke, terus pandangan Aswaja terhadap hubungan syara dengan akal, ilmu, kalam, dan filsafat. Hubungan syara dan akal. Problem hubungan syara dan akal menyita perhatian dan perdebatan panjang baik dari kalangan intelektual muslim, bahkan intelektual Yunani dan Kristen pada abad pertengahan di Eropa. Di kalangan kaum teolog muslimin yang berupaya mengkaji akidah-akidah Islam ada 3, yaitu yang pertama adalah aliran Mu'tazilah yang berpandangan bahwa akal didahulukan daripada syara.
aliran Hasyawiyah, Zohiriyah, dan semacamnya yang hanya mengakui dominasi syara dan tidak memberikan peran terhadap berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa dengan syara. Dan yang ketiga ini adalah aliran aswaja yang mengambil sikap moderat atau tawasud dan seimbang atau tawazun, tidak melepaskan peran akal dari syara sebagaimana halnya. Untuk ilmu kalam dan filsafat, aswaja berpandangan dari segi metodologi ilmu filsafat menjadikan akal sebagai keyakinan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dibawa oleh para nabi. Demikian ini berbeda dengan ilmu kalam yang membicarakan hal-hal dalam konteks akal sebagai satu-satunya perangkat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang datang dari Allah dan ajaran yang dibawa oleh para nabi. Dari segi tujuan, seorang ahli ilmu kalam memiliki tujuan yang konkret, yaitu bertujuan memperkokoh dan memperkuat akidah yang menjadi keyakinan dalam agama. Jadi dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat ini sering dianggap sama, stigmanya negatif karena berpikiran terhadap pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Jadi orang yang berfilsafat itu biasanya kadang ada yang tidak mempercaya adanya Tuhan karena dia mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam yaitu adalah kehendak alam, bukan dari kehendak yang penciptanya. Namun ilmu kalam ini berbeda. Ilmu kalam ini berbicara tentang siapa yang menciptakan siapa dan juga apa yang diciptakan oleh Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan yang menciptakan sedunia dan seisinya ini seperti apa. Itu ada di ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini percaya bahwa ajaran Nabi, ajaran Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad itu adalah murni wahyu atau murni ajaran yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya untuk diberikan atau diajarkan kepada umat manusia. Namun dari segi tujuan seorang ahli ilmu juga, ilmu kalam itu tujuannya untuk memperkokoh dan memperkuat keyakinan akidah seseorang dalam beragama. Jadi tujuan dari ilmu kalam adalah yang diajarkan itu adalah untuk memperkokoh akidah agama seseorang dan juga memperkokoh keyakinan dalam hati seseorang untuk memilih suatu agama, untuk memeluk suatu agama itu seperti apa. Oke, kita selanjutnya mengenal tokoh-tokoh dari aswaja. Yang pertama ini adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi pada tahun 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Pada mulanya mazhab Hanafi ini diikuti oleh kaum muslimin yang tinggal di Irak, daerah tempat kelahiran Abu Hanifah. Namun kemudian setelah Abu Yusuf menjabat sebagai hakim agung pada masa Daulah Abbasiyah, mazhab Hanafi menjadi populer di negeri-negeri Persia, Mesir, Syam, dan Maroko. Dewasa ini mazhab Hanafi diikuti oleh kaum muslimin di negara-negara Asia Tengah yang dalam referensi klasik dikenal dengan negeri seberang Sungai Jihun atau Sungai Amu Darya dan Sir Darya, negara Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Albania, Bosnia, dan lain-lain. Jadi mazhab Hanafi ini sebagian besar umatnya berada di Irak, tempat kelahiran Abu Hanifah, dan juga sebagian dari Mesir, Persia, Maroko, dan juga negeri dari Sungai Jihun atau Sungai Amu Darya dan Sir Darya. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dinisbahkan kepada pendirinya Al-Imam Malik bin Anas Al-Sabahi tahun 93 sampai 179 Hijriah atau 712 Masehi sampai 795 Masehi. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara-negara Afrika seperti Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Sudan, Mesir, dan lain-lain. Dalam bidang teologi, seluruh pengikut mazhab Maliki mengikuti mazhab Al-Asy'ari tanpa terkecuali. Berdasarkan Al-Imam Tajuddin Subhi, belum ditemukan di kalangan pengikut mazhab Maliki seorang yang mengikuti selain mazhab Al-Asy'ari. Jadi ketika tadi mazhab Hanafi berada di sebagian semenanjung Arab, kalau mazhab Maliki ini ada di sebagian Afrika, dari negara-negara Mesir, Aljazair, Sudan, dan lain-lain. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Mazhab Syafi'i ini diakui sebagai mazhab fikih terbesar, jumlah pengikutnya di seluruh dunia. Tidak ada mazhab fikih yang memiliki jumlah begitu besar seperti mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Asia Tenggara seperti Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, India, bahkan bagian selatan seperti daerah Kerala dan Kalkuta. Mayoritas negara-negara Syam seperti Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, sebagian besar penduduk Kurdistan, kaum Sunni di Iran, mayoritas penduduk Mesir, dan lain-lain. Dalam bidang ideologi, mayoritas pengikut mazhab Syafi'i mengikuti mazhab Al-Asy'ari sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki, kecuali seberapa gelintir tokoh yang mengikuti faham Mujassimah atau Mu'tazilah. Yang terakhir, tokoh mazhab Hambali atau tokoh Aswaja yang terakhir didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Mazhab Hambali ini adalah mazhab yang paling sedikit jumlah pengikutnya karena tersebarnya mazhab ini berjalan setelah mazhab-mazhab lain tersosialisasi dan mengakar di tengah masyarakat. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas penduduk Najd, sebagian kecil penduduk Syam dan Mesir. Dalam bidang ideologi, mayoritas ulama Hambali yang utama Fudala pada abad pertengahan dan sebelumnya mengikuti mazhab Al-Asy'ari. Di antara tokoh-tokoh mazhab Hambali yang mengikuti mazhab Al-Asy'ari ialah Al-Imam bin Sam'un Al-Wa'is, Abu Khawatib Al-Qalwadzani, Abu Al-Falah bin Aqil, Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi, dan lain-lain. Namun kemudian sejak abad pertengahan terjadi kesenjangan hubungan antara pengikut mazhab Al-Asy'ari dengan pengikut mazhab Hambali. Oke, kesimpulan, Aswaja adalah suatu golongan yang menganut syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ajaran Aswaja berasal dari Muhammad SAW melalui perantara para sahabatnya tanpa mengalami perubahan. Jadi Aswaja ini dibawa oleh agama Islam, dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, diajarkan kepada khalifah-khalifah setelah dia wafat. Jadi ajaran-ajaran Aswaja ini sangat penting untuk dipelajari untuk menekankan bahwa kita hidup di dunia ini beragama Islam itu adalah menjadi agama yang sempurna, yang di tangan Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin. Aswaja sangat penting untuk kita pelajari karena Aswaja merupakan suatu pedoman hidup yang baik. Jadi untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Nabi dan Rasul nanti kelak di akhirat, untuk bertemu beliau di surga atau ketemu beliau di padang mahsyar menjadi penolong umat manusia. Jadi kita harus benar-benar mengerti Aswaja itu seperti apa, harus dipahami, harus diajarkan, harus diteladani sikap-sikap Rasulullah pada zaman dahulu, sikap-sikap para khalifah setelah Rasulullah pada zaman dahulu. Jadi Aswaja ini mengajarkan untuk kita mengerti betapa Islam itu sangat indah, Islam itu sangat hebat, dan Islam itu sangat kuat di tangan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya terdahulu. Oleh sebab itu Aswaja harus benar-benar dipelajari, harus benar-benar dimengerti, dan harus benar-benar dijalani dalam kehidupan kita agar mencapai ketenangan batin dalam dunia dan akhirat kelak nanti ketika kita sudah meninggal. Oke, sekian presentasi dari saya dari kelompok 7. Kalau ada salah kata dan salah pengetahuan atau salah ilmu, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna untuk kita semua. Dan semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari pandemi virus yang sedang kita hadapi sampai saat ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.